Selamat pagi anak-anak ya. Pada hari ini adalah hari yang kedua kita melaksanakan MPLS, di mana pada pagi hari ini yang istimewa ini kita akan kembali memahami materi yang telah dijadwalkan. Nah, untuk itu sebelum kita memulai ya pemahaman kita berkait dengan materi tersebut, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa ya, agar apa yang kita ingin capai sebentar bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu atas anugerahnya kita bisa bertemu atau kita bisa melaksanakan MPLS ini dengan baik. Mari kita bersama-sama mengucap syukur dengan mengucap Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera dan salam. Nah, anak SMP Dharma Praja ya, pada kesempatan yang baik ini kita kembali memahami atau kita akan melanjutkan rangkaian acara MPLS di hari yang kedua ini. Tentu sesuai dengan jadwal kita akan berbicara tentang wawasan kebangsaan. Nah, untuk itu sebelum menuju ke materi anak-anak, Bapak ingatkan ya, karena pada hari ini adalah hari yang sedikit mengkhawatirkan seperti itu, pandemi. Bapak ingatkan tetap jaga kesehatan ya, dengan 3M, memakai masker ya, mencuci tangan dan hindari kerumunan bersama. Nah, untuk itu mari siapkan diri kalian ya, mendengar apa yang nanti Bapak berikan berkaitan dengan wawasan kebangsaan ya. Tentu akan memberikan dampak yang positif bila mana kita sungguh-sungguh ya melaksanakan atau memahami apa yang akan Bapak berikan berkaitan dengan materi wawasan kebangsaan tersebut. Nah, anak-anak, mengingat waktu kita yang tidak terlalu banyak itu, maka Bapak akan segera ya langsung ke materi kita, walaupun kita melaksanakan secara virtual itu, agar tidak mengecewakan juga. Jangan berkecil hati, kita tidak bisa bertemu tatap muka, tetapi upaya-upaya kita dalam rangka meningkatkan pemahaman khusus tentang wawasan kebangsaan sangat penting dalam kehidupan kita baik berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak, saya harapkan ya anak-anak semua semoga bisa mengikuti secara baik di rumah ya. Hentikan kegiatan yang lain dulu, karena menurut Bapak ini sesuatu yang sangat spesialisasi untuk dipahami bersama dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan makmur melalui fondasi atau modal dasar, yaitu sumber daya manusia yang profesional seperti itu. Jadi kita akan pahami bersama berangkat dari pemahaman kita apa sih sesungguhnya wawasan kebangsaan itu, seberapa urgen ya, ada apa dengan wawasan kebangsaan. Silahkan Pak, lanjut Pak. Baik anak-anak ya, apa yang telah Bapak berikan di awal tadi ya berkaitan dengan pengetahuan wawasan kebangsaan dan kenegaraan, tentu kita akan lihat apa yang tertuang dalam slide anak-anak. Ada apa dengan wawasan kebangsaan dan mengapa wawasan kebangsaan itu harus ada. Nah, itu penting kita pahami bersama sebelum kita memahami nanti sesungguhnya apa sih yang ingin kita capai berangkat dari wawasan kebangsaan tersebut. Next. Nah, anak-anak, itu penting, wawasan kebangsaan itu penting melihat fenomena yang kita hadapi pada sekarang, yaitu melemahnya semangat pemuda atau pelajar ya, kita sebut seperti itu, dalam melaksanakan konsensus negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini Bapak kutip dari Kemenpora, anak-anak, dari Kementerian Pemuda Olahraga menyatakan bahwa ada beberapa item yang harus kita garis bawahi berkaitan dengan upaya peningkatan semangat kebangsaan itu. Jadi kita melihat beberapa fenomena sesungguhnya real di dalam kehidupan masyarakat, yaitu masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda atau pelajar. Nah, ini jadi catatan penting dari kita ya. Ini yang membuat, yang memotivasi kita untuk meningkatkan semangat kebangsaan itu lagi, karena kita akui betul bahwa para pemuda, para pelajar marak melakukan kegiatan-kegiatan anarkis seperti itu. Yang kedua, kecenderungan sikap ketidakjujuran. Jadi sikap-sikap perilaku tidak jujur sesungguhnya kalau kita cermati lebih mendalam anak-anak sudah menjadi budaya kita. Maka dari itu mari kita bersama-sama ya belajar bagaimana kita mengupayakan berperilaku jujur.
Jadi itu akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kebangsaan kita. Nomor 3, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua anak-anak. Ini banyak sekali terjadi ya. Jujur saja banyak anak-anak yang tidak menghormati orang tua ya, tidak menghormati gurunya, atau lebih luas tidak menghormati pemimpinnya. Apalagi sekarang zaman media sosial ya, ada kebebasan, sesuatunya ada di jarinya. Segala sesuatu yang ingin mereka kerjakan, mereka pikirkan hanya mengetuk jari saja. Nah itu juga perlu kita pahami bersama. Kita harus beretika ya memakai media sosial itu. Jadi jangan sembarang ya, karena itu akan membuat atau menurunkan semangat kebangsaan kita berangkat dari pemikiran perilaku yang tidak baik. Yang keempat, sikap rasa curiga ya, kebencian atau tidak menyertai dengan kepercayaan. Nah ini akan menjadi karakter kalau kita tidak bunuh ya, kalau kita tidak kurangi sikap-sikap curiga itu atau sikap berdusta seperti itu. Mari kita bersama-sama belajar bahwa segala sesuatu yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang positif semuanya. Mari kita belajar seperti itu, sehingga muncul nanti karakter-karakter yang memang mencerminkan semangat kebangsaan. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia ya. Kita akui betul anak-anak muda sekarang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang nyeleneh seperti itu, anyir gitu, kita tidak ngerti apa artinya. Itu sesungguhnya perlu kita pahami bersama bahwa itu tidak baik untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari bersama-sama membangun semangat dalam melaksanakan penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar. Selanjutnya anak-anak, yang menyebabkan melemahnya semangat kebangsaan yaitu berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda ya, khususnya pelajar, seperti narkoba. Anak-anak jangan sekali-sekali ya mengenal pun seperti itu, tidak ada faedahnya dalam hidup kita. Kegiatan pornografi, pornoaksi, nah barangkali di medsos sudah menjadi hal yang familiar. Kita lihat bahwa ada beraneka ragam kegiatan yang disebut dengan TikTok sekarang ya, populernya seperti itu. Ada aktivitas-aktivitas yang jauh dari etika orang timur seperti kita ini. Selanjutnya, kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Nah ini kita jujur akui anak-anak bahwa sudah menjadi budaya ya, namanya juga budaya kita, biar bisa kelihatan seperti orang barat gitu. Bagaimana perilaku kita, cara berpakaian yang fisik kelihatan secara visual itu, bagaimana kita berpakaian seperti orang timur. Sesungguhnya kita memiliki karakteristik yang kuat terhadap pola fashion kita orang timur seperti apa. Itu juga menjadikan ikon kita ya. Mari kita bersama-sama lestarikan bagaimana kita berpakaian yang sopan, santun, enak dilihat seperti itu, sehingga tidak mengurangi karakter kita sebagai orang timur seperti itu. Selanjutnya, melemahnya idealisme. Nah ini penting dipahami bersama anak-anak. Kalau dari angka 1 dan 7 itu kita ikuti ya, semua aktivitas itu ada pada diri kita, otomatis nilai-nilai patriotisme kita yang akan diwujudkan dalam nilai nasionalisme akan berkurang anak-anak. Terus bagaimana jadinya bangsa ini kalau kita sebagai generasi muda ya tidak memiliki nilai patriotisme, tidak memiliki nilai nasionalisme, terus mau dibawa kemana bangsa ini? Kan begitu. Jadi mari bersama-sama belajar ya, bagaimana kita menghormati, berperilaku jujur, memiliki karakter pribadi yang baik ya, yang sesuai dengan 4 konsensus kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ya anak-anak. Itu perlu kita camkan bersama. Karena bagaimanapun juga itu merupakan landasan kita untuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak-anak. Ya, tolong dipahami bersama itu. Dan terakhir yang membuat semangat ya para pelajar, para pemuda kita menjadi semangat kebangsaannya menurun, yaitu ada kecenderungan makin kabur pedoman kita yang berperilaku dan sikap acuh terhadap agama dan kepercayaan anak-anak. Jadi kalau sesungguhnya kita camkan bersama bahwa nilai-nilai agama dibuat, agama dirancang untuk memberikan landasan kita untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara, baik di lingkungan keluarga,
baik di lingkungan komunitas, di lingkungan desa, dan akan berpengaruh terhadap bangsa dan negara ini. Nah, jadi berangkat dari melemahnya semangat pemuda yang telah Bapak tuangkan tadi di angka 10 itu akan sangat berbahaya terhadap keberlangsungan negara kita. Sesungguhnya yang kita inginkan dalam wawasan kebangsaan ini adalah bagaimana mengupayakan pemuda-pemuda pelajar kita memahami betul nilai-nilai kebangsaan. Nah, seperti itu. Jadi, ini yang harus dicamkan bersama. Ini yang menjadi landasan kenapa wawasan kebangsaan itu ada. Next. Nah, anak-anak, berkaitan dengan wawasan kebangsaan itu, kita akan mendalami ya apa yang sesungguhnya hakikat dari pendidikan wawasan kebangsaan tersebut. Jadi, ada landing point yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik ya anak-anak. Apa yang menjadi visinya adalah bagaimana kita di sekolah ya, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka menciptakan generasi yang andal seperti itu, sesuai dengan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini hakikat Wasbang itu mengamanatkan kita untuk membekali dan memantapkan siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar. Jadi yang dimaksud dengan kemampuan dasar ini berkait dengan wawasan kebangsaan adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi 4 konsensus itu kita harus pahami dan kita aktualisasikan dalam kehidupan sesungguhnya di lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi keinginan bangsa, keinginan pemerintah melalui sekolah ini memberikan kemampuan dasar bagaimana kita bisa berpikir, bersikap, bertindak secara utuh ya. Secara utuh artinya secara berkesatuan. Tidak ada dusta di antara kita, itu maksudnya. Jadi demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, perlu kita camkan bersama anak-anak bahwa wawasan kebangsaan ini merupakan gambaran secara umum bagaimana eksistensi bangsa itu ada. Itu. Jadi berangkat dari hakikat ini kita akan lihat siswa diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi kita diupayakan bagaimana kita mengupayakan diri anak-anak berperilaku, berpikir, bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu di lingkungan keluarga seperti dapat kita lihat di slide. Anak-anak memiliki kepribadian yang mantap. Nah, kalau kita cermati secara mendalam ya, kepribadian yang mantap yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mampu memposisikan diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu. Itu maksudnya, itu ketuhanan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Silakan dicamkan bersama, maka kita akan membentuk atau memiliki kepribadian yang mantap tersebut. Kedua, berpikir kritis ya anak-anak. Nah, ini perlu kita pahami bersama bagaimana kita harus berpikir kritis ya. Tidak seperti kambing congek menerima begitu saja informasi. Mari kita kritis, kita ini golongan terpelajar anak-anak. Kalian ini kan calon-calon intelektual kita. Mari kita belajar berpikir kritis, karena kita akui ya, di media sosial kalian itu ada beraneka ragam informasi yang ada benarnya dan banyak tidaknya. Itu contoh. Kalian harus bisa memilah dan memilih ya, memfilter bagaimana apa yang baik buat diri kita. Karena yang namanya media sosial sama dengan jualan ya, sales. Mereka menampilkan sesuatu yang tertarik bagi kita, sesungguhnya isinya tidak sama. Nah, itu perlu kita camkan bersama ya, berpikir kritis tersebut. Selanjutnya, bersikap rasional. Anak-anak, barangkali di dalam kehidupan kita harus mengedepankan rasio ya, jangan tidak masuk akal ya. Artinya apapun yang kita hadapi, baik di sekolah ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan komunitas, golongan desa maupun di mana kalian berada, termasuk media sosial, kita harus bersikap rasio anak-anak. Apapun informasi yang masuk ke kita camkan dengan pikiran yang positif, rasional seperti itu. Selanjutnya etis ya, kita harus berperilaku etis, artinya bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan keluarga ya, beretika maksudnya. Artinya kita harus menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang tua, menghormati guru di sekolah, menghormati pemimpin. Itu karakteristik kita yang diinginkan oleh wawasan kebangsaan ini ya. Selanjutnya dinamis anak-anak. Nah, di slide barangkali sudah kalian lihat ya,
beberapa perilaku yang memang kita harus lakukan sesuai dengan 4 konsensus itu. Tentu kita harus dinamis, tidak boleh kaku anak-anak. Bergaul kita harus bisa ya, tidak boleh ego ya, kaku seperti itu tidak boleh. Jadi itu tidak diinginkan oleh ideologi kita. Kita harus berperilaku dinamis seperti itu. Selanjutnya berpandangan luas anak-anak. Kita ini ada pada golongan terpelajar ya, golongan intelektual kita. Mestinya kita semakin banyak belajar, semakin meningkat kelasnya, pandangan kita tidak picik. Kita harus berpandangan luas, harus mengerti perspektif pandangan bahwa yang ada di dunia ini ada di berbagai pihak, tidak kita sendiri. Jadi kita harapkan mampu melihat persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita, di rumah contohnya. Bagaimana tetangga berperilaku, bagaimana tetangga di kiri, bagaimana lingkungan yang lain. Itu kita harus lihat. Maka kita mampu untuk menempatkan diri kita sebagai pribadi yang handal dengan berpandangan yang lebih luas, memiliki wawasan seperti itu. Terakhir yang harus kita pahami, bersikap demokratis dan berkeadaban. Nah ini jadi keinginan bangsa anak-anak. Kita harus bersikap demokratis, artinya bersikap jujur ya, toleransi, pemaaf seperti itu, tidak ada dendam. Itu merupakan karakteristik demokrasi kita. Ini sesungguhnya yang diinginkan oleh bangsa ya. Bagaimana kita mampu mempraktekkan nilai-nilai demokrasi dalam lingkungan yang paling kecil dulu di rumah gitu lah, seperti itu. Next. Nah, anak-anak, itu merupakan landasan kenapa wawasan kebangsaan itu ada. Ini sangat penting, tidak saja di sekolah anak-anak. Kalau pemerintah itu punya visi besar dalam mensosialisasikan nilai kebangsaan ini, bisa dilakukan pada pendidikan non formal. Nah, pada hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita ya. Kita bisa mensosialisasikan berkaitan dengan pemahaman wawasan kebangsaan ini penting karena merupakan modal ya bagi bangsa dalam rangka mencapai cita-cita bangsa itu sendiri. Nah, kita lanjut kepada apa sih sebenarnya wawasan kebangsaan itu? Nah, itu. Jadi kita dari awal sudah berbicara wawasan kebangsaan, ternyata apa sih sebenarnya wawasan kebangsaan? Apa pentingnya? Apa isinya di dalamnya? Nah, pada slide ini anak-anak ya, barangkali kalian bisa lihat tayangannya. Sebenarnya kita akan pahami definisi secara etimologis berkaitan dengan wawasan kebangsaan itu. Nah, sesungguhnya ini yang menjadi landasan atau penunjuk kita untuk memahami lebih jauh tentang pengertian wawasan kebangsaan. Nah, yang kita sebut dengan definisi. Anak-anak, kita akan pahami apa sih sebenarnya wawasan kebangsaan itu. Cara kita berarti kalau kita melihat wawasan kebangsaan itu cara anak-anak, metode seperti itu. Berarti ini ada sesuatu yang harus kita ada metode. Berarti kalau kita lebih keren bahasanya, ada konsep politik di sini. Tapi konsep politik ini bangsa punya anak-anak ya. Jadi cara kita sebagai bangsa Indonesia dalam memandang diri. Memandang diri maksudnya memandang diri kita berkedudukan sebagai warga negara. Itu maksudnya. Cara bangsa Indonesia memandang diri kita dan lingkungannya. Lingkungan kita kan kepulauan, geografisnya, yang bahasa kerennya disebut dengan geopolitiknya itu. Mungkin besok kita akan pelajari lebih mendalam tentang geopolitik anak-anak. Kita belajar pada wawasan kebangsaan. Dalam mencapai tujuan nasional sebagai kesatuan politik ya, sebagai kesatuan sosial, sebagai kesatuan budaya, ekonomi, pertahanan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi yang diharapkan dari pengertian ini, kita bisa menumbuhkan kesadaran nasionalisme anak-anak. Sehingga dalam pergaulan antar bangsa, antar sesama warga negara, dan antar bangsa dengan orang-orang asing ya, yang mengedepankan jati diri kita ya. Jadi kita punya ikon gitu, budaya. Sesungguhnya orang asing datang ke Bali itu apa yang diinginkan? Jati diri kita anak-anak, budaya kita, yang berlandaskan pada ideologi yaitu Pancasila. Jadi bagaimana kita memandang diri kita sebagai warga negara dan lingkungannya yang disebut dengan geopolitik. Lingkungan kita kan kepulauan ya, Nusantara seperti itu, dalam rangka mencapai tujuan nasional di berbagai lingkungan baik politik, sosial, budaya yang berpedoman pada konsensus yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu.
Itu pengertian wawasan kebangsaan anak-anak. Next. Anak-anak, untuk dipahami lebih mendalam, Bapak Guru, apa sih yang melandasi itu? Kenapa kita harus belajar wawasan kebangsaan? Adakah yang menuntut gitu? Apa yang melandasi kita harus belajar ini gitu? Itu. Nah, perlu kita kenali juga. Jadi ada beberapa landasan kenapa kita harus belajar wawasan kebangsaan anak-anak. Yang menjadi landasan ini di slide barangkali sudah ada ya. Ada landasan filosofinya yang kita sebut dengan landasan filsafat. Kenapa kita harus belajar wawasan kebangsaan? Kedua adalah landasan historis, yaitu sejarah. Kenapa kita harus belajar wawasan kebangsaan? Apa hubungannya dengan sejarah? Nah, itu perlu kita camkan, nanti kita akan bahas bersama-sama anak-anak. Yang ketiga, wawasan sosiologis. Dan terakhir, landasan yuridisnya yang disebut dengan landasan hukum. Nah, untuk lebih jelasnya satu persatu kita akan bahas yang menjadi landasan wawasan kebangsaan, khususnya landasan filosofi. Next. Nah, anak-anak, next, yang menjadi landasan filosofi ya, mungkin kalau kita bisa bertatap muka besok kita akan pahami bersama. Berfilosofi artinya berfilsafat, seperti itu. Yang menjadi landasan filosofi daripada wawasan kebangsaan itu tentu tujuan negara Indonesia khusus di bidang pendidikan. Dan untuk kita di sekolah merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa anak-anak. Jadi itu filosofinya. Apa yang diinginkan? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual dalam berpancasila itu. Jadi kita berpancasila itu ada landasannya, tidak berpancasila membabi buta, itu maksudnya. Jadi karena Pancasila merupakan kekuatan pemersatu anak-anak ya dalam pembangunan karakter bangsa ini, yang salah satunya adalah semangat kebangsaan dan kewarganegaraan yang beraneka ragam ya, dibingkai dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu landasan filosofi daripada wawasan kebangsaan. Next. Selanjutnya ya, kita akan lanjut kepada landasan historis. Kalau kita berbicara sejarah itu anak-anak perlu juga dikenali ya. Apa pentingnya belajar sejarah seperti itu kan? Jadi kalau kita beri nilai sejarah itu ada nilainya. Kalau tidak kita beri nilai memang tidak ada nilainya, seperti itu. Tetapi jangan lupa sejarah itu penting. Tidak ada sejarah tidak ada kita, itu perlu kita camkan bersama. Jadi yang menjadi landasan historis atau sejarah kebangsaan itu kita lihat dari perjalanan negara Indonesia sangat panjang dan melelahkan anak-anak ya. Negara Indonesia ini berdiri sehingga eksistensi yang kita jumpai pada saat ini melalui perjalanan sejarah yang panjang, yaitu maaf, bagaimana perjuangan para leluhur kita dalam masa kerajaan ya, itu menjadi landasan kita. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sudah melakukan perjuangan dalam ingin membentuk negara baru, tetapi apa yang terjadi anak-anak gagal ya. Itu karena mereka masih berjuang dalam bentuk kedaerahan. Jadi itu yang mendapat learning point kita, yang dapat kita garis bawahi bahwa kita sangat memerlukan persatuan seperti itu. Kedua, maka lahirlah gerakan kebangkitan yang disebut dengan Budi Utomo. Nah, itu juga menjadi landasan kebangsaan kita, sehingga di masa kebangkitan itu dapat digerakkan Sumpah Pemuda. Nah, ini kedua ini merupakan landasan historis daripada Wasbang. Lanjut. Dan terakhir, perjuangan kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat landasan historis, jadi satu ada pergerakan para kerajaan ya yang belum bisa mencapai persatuan, kedua ada kebangkitan, ketiga baru ada pergerakan kemerdekaan. Yang pada akhirnya ya di pergerakan kemerdekaan ini berhasil memproklamasikan kemerdekaan yang di titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 45. Jadi apa yang diinginkan oleh bangsa ini melalui perjuangan sejarah yang panjang, kalau kita melihat filosofi historisnya juga memang tidak mudah anak-anak dalam rangka mencapai titik kulminasi kemerdekaan itu. Nah, apa yang menjadi cita-citanya di samping merdeka?
sesungguhnya dalam perjuangan ingin membentuk negara merdeka yang disebut dengan negara modern seperti itu. Negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini cita-cita negara, cita-cita nasional kita. Itu tercapailah pada tanggal 17 Agustus 45. Jadi kita baru bisa merdeka, baru bisa bersatu. Barangkali melalui Wasbang ini kita mantapkan semangat bersatu, berdaulat, adil dan makmur perlu kita pelajari bersama. Apakah sudah kita adil dan makmur? Itu relatif anak-anak. Perlu kita camkan bersama dalam rangka mengaktualisasikan cita-cita nasional itu. Nah, selanjutnya tujuan nasional. Nah, apa yang ingin dicapai anak-anak? Dan pembelajaran atau pemahaman wawasan kebangsaan ini ada. Tujuannya adalah ini, tujuan nasional ini. Kalau kita tidak mampu melaksanakan, berperilaku, memiliki semangat kebangsaan, tentu tujuan nasional tidak bisa dicapai. Jadi wawasan kebangsaan ini merupakan sebuah jaminan. Seperti itu. Sebuah jaminan bagi bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional itu. Lanjut. Nah, anak-anak, ini landasan sosiologis, tidak banyak yang Bapak perlu dijelaskan. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan ya antar sesama manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda ya, yang memiliki etnis, agama, kepercayaan, suku. Kita bisa hidup berdampingan dan itu merupakan kekuatan bagi kita. Perbedaan potensi bagi kita untuk bersatu seperti itu. Lanjut. Ini yang penting anak, landasan yuridis ya, yang disebut dengan hukum ya. Pak, kenapa apapun yang kita pelajari, apapun yang ingin kita ketahui pasti ada hukumnya gitu. Nah, filsafatnya begini anak-anak. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, kan begitu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang ingin kita kerjakan harus landasan yuridisnya. Itu. Jadi, itu konsep negara hukum anak-anak. Walaupun kita demokrasi bebas ya. Bebas dalam arti bebas berkreativitas untuk kepentingan orang banyak, tidak untuk kepentingan individu. Itu demokrasi. Jadi landasan yang jelas adalah landasan yuridis atau landasan hukumnya. Nah, untuk wawasan kebangsaan ya, jadi landasan yang paling fundamental mendasar di sini adalah Undang-Undang Dasar 45 khusus pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita sebagai bangsa, sebagai warga negara yang baik tentu memiliki karakter itu. Jadi undang-undang pun mengamanatkan seperti itu anak-anak. Kita wajib atau berhak ikut melakukan pembelaan negara bila mana negara kita mendapat serangan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya landasan yuridis ini ditegaskan dalam pasal 30 ya ayat 1 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Nah, ini juga memberikan penguatan bahwa wawasan kebangsaan harus diberikan dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang ada di tanah air Indonesia, seperti itu. Next. Nah, yang paling mendasar anak-anak ya, landasan yuridis kita tentu berkaitan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, karena kita ada di pendidikan. Jadi perpanjangan tangan pemerintah melalui sekolah kita seperti itu sudah disebutkan dalam undang-undang, khususnya pasal 37 ya, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Nah, kita berbicara pendidikan. Nah, jadi pendidikan wawasan bangsa dimaksudkan untuk membentuk ya peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Jelas disebutkan dalam pendidikan tentang sistem pendidikan ini. Jadi tujuan utama adalah membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan, menjadi manusia yang memiliki cinta tanah air yang dijiwai oleh 4 pilar itu anak-anak. 4 konsensus itu, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu jadi itu landasan kita untuk memahami betapa pentingnya nilai wawasan kebangsaan itu. Next. Nah, itu anak-anak barangkali landasan-landasan kita, apa yang melandasi kita belajar wawasan kebangsaan. Nah, pada slide ini khusus kita akan bicara
aktualisasinya, praktek visualnya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan 4 konsensus itu. Aktualisasi wawasan kebangsaan, Bapak sudah rangkum ya. Jadi apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita praktekkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat itu berkaitan dengan aktualisasi wawasan kebangsaan itu. Pertama, kita harus mengembangkan sikap mental persatuan dan kesatuan. Jadi kita tahu anak-anak bahwa bangsa ini dibentuk dari multikultur, etnis yang berbeda, suku yang tidak sama, agama yang berlainan. Nah, itu jangan dijadikan konflik. Sesungguhnya itu potensi bagi kita untuk bersatu anak-anak. Jadi kita upayakan, kita kembangkan nilai sikap mental kita bahwa kita ini adalah satu. Itu. Kedua, menumbuh kembangkan keikhlasan ya dan kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita melihat keikhlasan, barangkali perlu kita belajar banyak anak-anak. Ini dapat dilihat dari bagaimana para pejuang kita ya dulu dalam merangkum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan kalimat Allah Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan keikhlasan dari teman-teman saudara kita yang beragama Islam. Itu jadi kita bisa lihat keikhlasan mereka melakukan pengorbanan demi kepentingan bangsa ini. Tidak ada kepentingan golongan. Itu menjadi refleksi buat kita anak-anak. Mari kita bersama-sama berperilaku ikhlas sehingga tidak ada beban dalam kehidupan kita. Jadi tentu kita akan mencapai kedamaian. Seperti itu. Dan yang ketiga, aktualisasi bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini penting anak-anak. Kita harus bangga ya. Kita bangsa Indonesia. Siapa kita? Kan begitu. Siapa kita? Indonesia. Kan begitu. Itu menunjukkan diri bahwa saya orang Indonesia, jati diri kita. Jadi dengan bangga menjadi bangsa Indonesia ya, bersama-sama saya ya bangga menjadi Indonesia sehingga mewujudkan atau mensintesiskan diri, muncullah cinta tanah air yang mengakibatkan atau menjadikan kita seorang nasionalisme, kan begitu. Itu yang diinginkan, kebanggaan kita menjadi bangsa Indonesia. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita akan lanjut bagaimana aktualisasi kita ya. Bagaimana sesungguhnya praktek kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, berkaitan dengan konsensus itu, yaitu Pancasila itu. Apa yang harus kita lakukan dan nilai-nilai apa yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan Pancasila itu. Di slide sudah ada anak-anak. Barangkali kalian bisa lihat. Negara harus melakukan sesuatu juga, ya. Kita sebagai warga negara juga harus melakukan sesuatu sesuai dengan konsensus Pancasila itu. Negara apa yang dilakukan? Jangan kita aja melakukan sesuatu, negara tidak salah itu. Jadi Pancasila dipraktekkan oleh negara di lingkungan negara dan dipraktekkan oleh kita sebagai warga negara. Pancasila apa yang dilakukan, Pak? Nah, negara apa yang dilakukan berkaitan dengan Pancasila? Negara melakukan menata kelola kehidupan bernegara dengan apa? Dengan peraturan perundang-undangan. Jadi negara membuat peraturan perundang-undangan tidak boleh lepas dari Pancasila, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai sumber segala sumber hukum. Itu landasannya. Baru jadi negara. Memang mereka sebenarnya tidak, anak-anak. Apapun yang negara lakukan, apapun yang pemerintah lakukan dalam mengatur kita sebagai warga negara, tentu landasannya Pancasila. Seperti itu. Nah, sekarang apa yang kita lakukan sebagai warga negara? Nah, menanamkan kesadaran, ketaatan, kemampuan, kebiasaan, mentalitas kita, watak, hati nurani yang dijiwai oleh Pancasila. Itu yang dilakukan oleh warga negara. Jadi Pancasila melakukan peraturan sesuai dengan negara melakukan peraturan sesuai dengan Pancasila dan kita mentaati sebagai warga negara. Seperti itu. Itu aktualisasi berkaitan dengan Pancasila. Selanjutnya aktualisasi konsensus kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana sesungguhnya apa yang harus kita lakukan, yaitu tiap warga negara dan pemerintah sama ya, negara dan pemerintah wajib mengaktualisasikan butir-butir Undang-Undang Dasar 45 secara sungguh-sungguh. Jadi kalau kita ingin camkan bersama
tata kehidupan kita baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya dalam pasal-pasal anak-anak. Kalau kita ingin lebih mendalam, segala kehidupan kita sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, khusus pada butir-butir pasal-pasal itu untuk mengatur apa tujuannya agar kehidupan menjadi tenteram itu. Next. Anak-anak, kita lanjut pada konsensus yang ketiga ya, berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan dalam praktek kehidupan sehari-hari berkaitan dengan konsensus yang ketiga ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi ada perilaku yang memang kita harus lakukan anak-anak, yaitu harus berperilaku inklusif. Apa itu inklusif? Menyadari bahwa warga negara Indonesia merupakan bagian dari negara. Jadi kita sebagai individu merupakan bagian dari kelompok yang lain. Gitu maksudnya. Kedua, sifat plural. Jadi kita mengakui bahwa apa yang ada negara ini berbeda sehingga menjadi satu. Menghindari sikap menang sendiri, jangan ego, menghormati pendapat orang lain, itu yang harus dicamkan bersama. Yang ketiga, yang terakhir adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita upayakan bahwa kita menanamkan nilai Pancasila sejak dini seperti ini ya. Ini merupakan konsensus bahwa kita negara kesatuan Republik Indonesia menanamkan nilai Pancasila sejak anak-anak. Selanjutnya memperkuat tenaga TNI untuk pertahanan dan sistem pertahanan kita harus ditingkatkan seperti itu. Nah, jadi itu aktualisasi atau praktek pemikiran perilaku yang kita harus lakukan sesuai dengan konsensus atau 4 pilar kebangsaan itu dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan. Lanjut, anak-anak, kita lanjut. Nilai apa yang kita dapat petik Pak berangkat dari wawasan kebangsaan itu? Apa sih yang dapat kita landasi, apa yang kita bisa dapatkan berangkat dari pemahaman tadi? Jadi kita akan rangkum dalam nilai dasar wawasan kebangsaan. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan memiliki 6 dimensi. Jadi sesungguhnya yang ingin dicapai oleh wawasan kebangsaan itu bagaimana kita mengupayakan atau memberi penguatan agar persatuan selalu dijaga anak-anak. Jadi ada beberapa dimensi yang harus kita pahami bersama agar nilai persatuan, jiwa-jiwa persatuan tumbuh dan berkembang sehingga kuat. Satu, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Tentu anak-anak, kita sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki kedudukan yang sama ya. Tidak ada istimewa, ciptaan Tuhan sama di mata Tuhan. Tentu kita harus menghormati mereka sebagai manusia yang sama, sehingga nilai-nilai kemanusiaan tertanam pada diri kita itu merupakan sintesis atau wujud daripada persatuan. Yang kedua, memiliki tekad bersama untuk berkehidupan berbangsa yang bebas, merdeka dan bersatu. Tentu kita harus memiliki tekad dan kemauan. Jadi kalau kita tidak punya kemauan ya sudahlah. Itu. Jadi kita harus memiliki kekuatan. Kita memang harus bersatu gitu. Itu maksudnya. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Tentu ya, kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Tentu kita harus mencintai tanah air, tanah kelahiran kita. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Ini penting anak-anak ya. Dalam perilaku demokrasi ya, kita sebagai warga negara harus satu, toleransi, menghormati orang lain, jujur. Itu perlu dicamkan bersama. Kesetiakawanan sosial. Ada rasa prihatin ya. Bagaimana kita melihat orang-orang yang memerlukan bantuan seperti itu. Kalau barangkali kita punya lebih, anak mari kita belajar bersama-sama. Modalnya punya, tidak perlu menunggu kaya seperti itu. Bersedekah tidak perlu kaya, kan begitu sistemnya. Kalau kita punya sedikit, ayo kita berbagi sehingga kesetiakawanan sosial itu ada. Yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Nah, seandainya semua itu bisa kita lakukan sedikit ya, niscaya ya masyarakat kita adil dan makmur seperti itu. Next. Baik anak-anak ya, anak-anak SMP yang saya banggakan, mudah-mudahan kalian masih ada ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tentu dari rangkaian wawasan kebangsaan tadi berangkat dari pendahuluan,
berangkat dari pengertian ya, filosofinya dan aktualisasinya Bapak dapat simpulkan untuk pertemuan kali ini. Tentu di slide sudah ada ya. Jadi apa yang Bapak dapat simpulkan dari persepsi dan pemahaman tadi? Jadi wawasan kebangsaan dapat dimulai dari diri sendiri. Jadi upaya-upaya dalam rangka membangun semangat wawasan kebangsaan yang berdampak terhadap tujuan nasional ini dimulai dari diri sendiri dulu. Setelah itu kita tularkan kepada keluarga, tularkan kepada komunitas atau golongan, desa, selanjutnya akan lebih besar lagi dan akan memberikan pengaruh yang besar terhadap bangsa ini. Jadi kita akan berangkat dari menanamkan konsensus 4 pilar itu, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi anak-anak ya, barangkali seperti itu yang Bapak dapat sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan memberikan Bapak wawasan kebangsaan ini membangun atau mereview kembali semangat kebangsaan kita yang telah lama pudar. Baik anak-anak ya, berkaitan dengan materi yang Bapak berikan tadi, tentunya sebagai bahan evaluasi seperti itu untuk mengukur kemampuan kita dalam rangka memahami apa yang Pak berikan. Itu Bapak akan mengajukan sebuah pertanyaan, nanti silahkan dijawab ya anak-anak. Berangkat dari apa yang Bapak paparkan dari awal, tolong dijawab ya. Apa sih tujuan negara Republik Indonesia yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Silahkan seperti itu. Dan Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.